Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama, tidak lupa kita bersyukur kepada Allah yang masih memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan, dan juga masih banyak nikmat yang lain yang mana nikmat ini tidak mungkin dapat kita hitung. Nah, untuk itu kita tetap senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan doa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selanjutnya yang sama-sama kita hormati kepada Bapak Dr. Zulheldi MAG selaku dosen pengampu pada mata kuliah Hadis Tarbawi dan juga teman-teman seperjuangan. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan membahas hadis yang ke-10, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, hadis yang disampaikan oleh Aisyah yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, At-Tirmizi, Abu Daud, Ahmad, dan Ad-Darimi. Baik, langsung saja kita bacakan hadisnya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hadisu Aisyah radhiyallahu anha qalat ista'zana rahtun minal yahudi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu assalamu alaikum. Qalat Aisyah bal wa alaikumussamu wal la'natu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha yuhibbur rifqa fil amri kullihi. Faqalat lam tasma' ma qalu qala qad qultu wa alaikum. Rawahul Bukhari, Muslim, At-Tirmizi, Ad-Darimi, Ahmad, dan Ad-Darimi. Terjemahan hadis ini yaitu hadis yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya. Dia berkata, telah meminta izin sekelompok dari orang Yahudi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka berkata, kecelakaanlah atas kamu. Aisyah menjawab, bukan atas kami, melainkan kalianlah celaka dan juga laknat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, sesungguhnya Allah menyukai seseorang yang lemah lembut dalam segala urusan. Kemudian berkata Aisyah, tidakkah kamu mendengar apa yang mereka katakan? Rasul menjawab, saya sudah mengatakan dan atas kamu juga. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Daud, Ahmad, dan Ad-Darimi. Alhamdulillah, saya sudah membacakan hadisnya. Selanjutnya kita akan bahas tentang arti penggalan katanya. Hadisu Aisyata, hadis
yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya. Qalat, dia berkata, Aisyah berkata, istazan, meminta izin, rahtun, kelompok, minal Yahudi, dari orang-orang Yahudi, ala, atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, mereka berkata, orang-orang Yahudi itu berkata, assalamu alaikum, kecelakaanlah atas kamu. Faqalat, maka berkata di sini adalah Aisyah. Faqalat Aisyatu, maka berkata Aisyah, bal alaikum, bukan, bal alaikum assamu wal la'natu. Nah, sini Aisyah menjawab perkataan orang Yahudi, bukan atas kami, melainkan atas kamu kecelakaan dan juga laknat. Faqala, maka di situ Rasulullah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyatu, wahai Aisyah, innallaha yuhibbu, sesungguhnya Allah menyukai, sesungguhnya Allah mencintai, ar-rifqa, yang lemah lembut, fil amri kulli hal, dalam fil amri kullihi, dalam setiap urusan. Qalat, berkata lagi Aisyah, alam tasma' maqalu, apakah kamu tidak mendengar apa yang mereka katakan? Dikatakan Aisyah. Qala, kemudian Nabi berkata, qultu wa alaikum, qad qultu wa alaikum, dan sungguh aku telah menjawab atas kamu juga. Rawahul Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, Abu Daud, Ahmad, dan Ad-Darimi. Selanjutnya yang akan dijelaskan di sini adalah terkait isi kandungan hadis. Nah, hadis ini adalah hadis yang menjelaskan tentang bagaimana sikap seorang muslim terhadap yang non muslim. Nah, di mana di dalam hadis ini dikatakan orang-orang Yahudi, berarti orang-orang non muslim, ada sekelompok orang Yahudi yang meminta izin ataupun mereka berpapasan, numpang lewat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada saat itu mereka menunjukkan satu sikap keburukan ataupun kejelekan orang-orang Yahudi ini. Kenapa demikian? Karena di dalam hadis itu mereka menegur Nabi ataupun mereka menyapa Nabi dengan mengucapkan assalamualaikum. Nah, seakan-akan kalimat ini yang diucapkan adalah assalamualaikum, hampir mirip gitu kan. Namun pada hakikatnya artinya ini sangat bertolak belakang, yang mana assalamualaikum artinya kecelakaan atas kamu. Nah, kalau di dalam Islam kan assalamualaikum, keselamatan atas kamu. Jadi antara kecelakaan dan keselamatan itu saling bertolak belakang. Nah, disinilah orang-orang Yahudi atau non Muslim itu menunjukkan satu sikap di mana itu merupakan sikap tercela, di mana mereka untuk menegur orang Islam itu mereka mengatakan assalamualaikum, kecelakaanlah atas kamu. Nah, di dalam hadis ini yang pada saat itu Aisyah menjawab. Apa kata Aisyah? Bal alaikumussamu wa la'natu. Nah, di sini Aisyah itu seakan-akan emosi, geram dia karena sikap jelek dari orang-orang Yahudi ini. Kemudian dia membalas, bal alaikumussamu wa la'natu. Nah, bukan atas kami kecelakaan itu, namun atas mulah kecelakaan dan laknat. Nah, di sini Aisyah membalasnya itu 2 kali.
Nah, ketika orang Yahudi mengatakan celakalah kamu, nah Aisyah menjawab kecelakaan atas kamu dan juga laknat. Nah, jadi di sini karena Aisyah terbawa suasana, dia pun emosi. Nah, disinilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kembali Aisyah. Nah, apa kata beliau dalam lanjutan hadis itu? Innallaha yuhibbur rifqa fil amri kullihi, kata Rasulullah. Ya Aisyah, sesungguhnya Allah itu menyukai ataupun mencintai yang lemah lembut dalam segala urusan. Nah, di sini Nabi Muhammad SAW mengingatkan Aisyah, istrinya, agar tetap bersikap atau berperilaku lemah lembut, berperilaku baik, walaupun itu kepada non-muslim. Nah, jangan sampai kita terbawa emosi, temperamen dengan sikap jelek orang Yahudi tadi, sikap jelek orang non-muslim tadi. Namun sebaiknya kita harus tetap bersikap tenang. Nah, kita harus tetap bersikap tenang walaupun orang non-muslim itu mengejek kita, mendoakan yang tidak baik kepada kita. Nah, di situ awalnya Aisyah belum menerima sepenuhnya yang dikatakan Nabi. Aisyah mengatakan, alam tasma' maqalu, kata Aisyah, tidakkah kamu mendengar ya Rasulullah apa yang mereka katakan kepada kita, kata Aisyah. Nah, dengan sikap yang tenang Rasulullah menjawab, qultu qad wa alaikum, sungguh aku sudah menjawab wa alaikum, atas kamu juga. Nah, di sini Nabi menyikapinya dengan sangat tenang, dimana ketika orang Yahudi atau orang non-muslim itu mengatakan assalamualaikum, Nabi itu sebenarnya sudah menjawab wa alaikum, dan atas kamu juga. Jadi jangan sampai kita terbawa emosi, karena emosi itu bukanlah sesuatu yang harus kita pelihara, melainkan ketika kita dihadapkan oleh sesuatu yang mungkin dapat menyinggung hati kita, maka kita harus menghadapinya dengan tenang. Nah, jangan pula berlebihan kita dalam membalas yang sudah dikatakan orang lain, sebagaimana yang sudah Nabi contohkan di dalam hadis ini, di mana Nabi itu hanya bersikap lemah lembut, tenang. Nah, apa yang dikatakan orang Yahudi, itu pula yang dikatakan Nabi kepada orang Yahudi tersebut. Nah, jadi di dalam hadis ini seharusnya kita itu harus tetap berlaku baik kepada siapapun orangnya, baik itu dia apalagi muslim maupun non muslim. Tetaplah kita berperilaku baik kepada mereka, bukan sebaliknya kita malah mendoakan kecelakaan kepada yang non muslim. Karena sesungguhnya walaupun dia bukan saudara seagama kita, namun kita itu juga saudara dalam artian saudara sesama manusia, begitu. Jadi kita harus saling toleransi. Toleransi itu sangat diperlukan, apalagi seperti yang perbedaan agama, ada yang muslim, ada yang non muslim, maka untuk mempererat hubungan di antara keduanya itu sangat diperlukan toleransi di dalamnya. Nah, mungkin itu terkait penjelasan ataupun kandungan hadis yang disampaikan dalam hadis ini. Selanjutnya itu kaitannya dengan pendidikan. Nah, dalam hadis ini terdapat 2 nilai pendidikan yang ada di dalamnya. Yang pertama, hadis ini menjelaskan mengenai pendidikan sosial, di mana
kita itu harus bertoleransi dengan masyarakat, baik itu dengan yang sesama muslim maupun dengan yang non muslim. Kita diajarkan untuk bersikap lemah lembut dalam bersikap dan berbuat, walaupun itu kepada seorang muslim sekalipun. Nah, walaupun nanti kasusnya di lapangan kita dapati seorang non muslim misalnya berbuat tidak baik kepada kita, maka jangan pula kita berbuat yang tidak baik sama seperti dia. Karena apa? Kalau kita tetap membalasnya dengan keburukan, nah lantas apa bedanya kita dengan dia? Ya seperti itu. Karena di dalam hadis ini dikatakan bahwa innallaha yuhibbur rifqa fil amri kulli. Allah menyukai yang lemah lembut dalam segala urusan. Maka kita harus berlemah lembut. Nah, artinya itu kita memiliki kasih sayang, bertutur sapa yang baik. Kita berbuat baik kepada orang, bukan malah mendoakan yang tidak-tidak kepada orang lain. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, hadis ini juga menjelaskan mengenai pendidikan keluarga. Pendidikan keluarga, yaitu bagaimana cara mengajar atau menanamkan suatu ilmu pendidikan kepada keluarga dengan baik, di mana seorang kepala keluarga bertanggung jawab dalam mendidik anggota keluarganya. Nah, tujuannya agar apa? Agar keluarga itu tertanam di dalam hatinya sikap dan perilaku yang baik, agar nanti ketika di luar, ketika bersosialisasi dengan yang lain, dia akan bisa menempatkan dirinya untuk tidak berbuat buruk kepada orang lain, namun dia harus berbuat baik. Nah, itu menanamkan nilai-nilai tersebut adalah dimulai dari keluarga. Nah, disitulah peran orang tua, ayah dan ibu dalam mendidik anaknya. Itulah kaitannya dengan pendidikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan juga bermanfaat bagi kita semuanya. Akhir kata, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.